Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Andriana, BP 1710931015 akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya tentang bab 2 dan bab 3. Di sini, judul dari penelitian saya adalah Re-layout tata letak gudang produk pulp PT RAPP dengan metode dedicated storage. Baiklah, kita langsung masuk saja ke bab 2. Bab 2 ini adalah tinjauan pustaka atau literatur review. Di sini saya mengambil 5 penelitian terdahulu yang saya gunakan. Untuk yang pertama itu penelitian dari Ardiansyah yang meneliti tahun 2009. Dalam penelitian ini, dia bermaksud untuk menata ulang pabrik yang menjadi objek penelitiannya dengan tujuan untuk meminimalkan waktu proses produksi dan meminimalkan jarak material handling pada aktivitas proses produksi tersebut. Pada penelitian Ardiansyah tahun 2009 ini, peneliti menganalisis pola layout yang baru dengan pola layout yang lama dengan harapan dapat memperpendek waktu ruang kerja dan meminimalkan waktu proses produksi. Model analisis yang digunakan oleh peneliti adalah ACR, yaitu Activity Relationship Chart. Dengan data-data yang diperoleh, peneliti mampu menciptakan bentuk layout yang baru bagi pabrik yang menjadi objek penelitiannya. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu terdapat selisih waktu antara waktu proses produksi dengan menggunakan layout yang lama dan waktu proses produksi dengan menggunakan layout yang baru, yaitu sebesar 190 menit atau 3,32 jam. Lalu peneliti mengambil kesimpulan bahwa selisih waktu cukup besar untuk dibuang sia-sia kalau menggunakan layout yang masih kurang efisien. Selanjutnya untuk penelitian yang terdahulu yaitu penelitian dari Aziz tahun 2008. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa unit usaha pabrik makanan ternak atau PMT untuk memproduksi konsentrat membutuhkan proses pemindahan dari banyak departemen dari departemen satu ke departemen lainnya. Dengan tata layout yang ada, itu dianggap rumit. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya backtracking yang menyebabkan jarak antara material handling itu menjadi panjang. Dengan menggunakan metode persamaan, membawa bahan dan perhitungan jarak dengan metode Recliter, maka diperoleh hasil perhitungan total biaya beban dari awal cukup besar. Dikarenakan biaya beban yang cukup besar, maka layout yang ada di unit makanan ternak ini harus diubah dengan memperbaiki ranking komposisi gerakan dan menyimpulkan bahwa Departemen Timbangan dan Pencampuran, Departemen Barang Jadi dan Packing, dan Departemen Pertimbangan dan Packing harus ditempatkan pada lokasi yang letaknya berdekatan. Dengan layout baru yang disarankan oleh peneliti, disimpulkan bahwa layout dapat mengurangi jumlah beban jarak total yang awalnya sangat besar menjadi lebih minimum, sehingga dapat mengurangi biaya material handling yang dikeluarkan. Dan yang ketiga, yaitu penelitian dari Lutfiah tahun 2012. Peneliti ingin melakukan penataan ulang kantor layout di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti ini melakukan wawancara dan kuesioner yang bertujuan untuk merancang tata letak kantor berdasarkan alasan-alasan yang diungkapkan pada kuesioner tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep penataan layout yang selama ini digunakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus merancang ulang strategi office layoutnya yang sesuai dengan menggunakan metode ACR, yaitu Activity Relationship Chart. Dengan tersebut, peneliti berharap dapat menghasilkan penataan office layout yang baru dan efisien dan nyaman, dan sesuai juga dengan hasil kuesioner dan wawancara yang telah didapatkan. Untuk penelitian yang keempat dilakukan oleh Kudubun tahun 2010, ia melakukan penelitian dengan menata ulang gudang penyimpanan produk jadi supaya lalu lintas keluar masuk barang itu menjadi lebih mudah. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan media penyimpanan secara optimal dan memudahkan proses pencarian barang. Metode yang digunakan oleh Kudubun ini adalah metode dedicated storage, dan penelitian ini dilakukan di perusahaan Kendaga Keramik di Yogyakarta. Selanjutnya penelitian yang terakhir yaitu penelitian dari Harjono dan kawan-kawannya pada tahun 2010. Dia melakukan penelitian di PT ISM Bogosari Surabaya dengan tujuan untuk merancang tata letak blok-blok penyimpanan untuk meminimumkan jumlah produksi dan yang tidak tertampung dan meningkatkan efisiensi untuk perpindahan barang yang terjadi. Adapun metode yang dilakukan yaitu dengan menentukan kapasitas blok-blok penyimpanan yang sesuai dengan kebutuhan setiap produk dengan menggunakan metode dedicated storage dengan harapan untuk mengurangi biaya operasional forklift yang sehari-harinya terjadi untuk melakukan perpindahan barang. Selanjutnya kita masuk kepada kelebihan dan kelemahan masing-masing penelitian. Untuk penelitian yang pertama yaitu penelitian dari Ardiansyah tahun 2009. Penelitian ini
memiliki kelebihan yaitu menggunakan metode ACR, Activity Relationship Chart, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam menentukan layout yang baru untuk menggantikan layout yang lama. Sedangkan kelemahan pada penelitian ini tidak dihitung beban total jarak yang digunakan pada layout yang baru dan layout yang lama. Di sini dia hanya menghitung waktu proses produksi yang terjadi pada layout yang baru dan pada layout yang lama. Untuk penelitian yang kedua, yaitu penelitian dari Aziz tahun 2008, dia memiliki kelebihan menggunakan metode perhitungan persamaan membawa bahan dan perhitungan jarak dengan metode Reclacker, sehingga dapat diketahui jarak total yang digunakan oleh material handling. Tetapi kelemahannya, pada penelitian ini tidak dibandingkan waktu proses produksi yang terjadi pada layout yang baru dan layout yang lama. Selanjutnya, kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh penelitian Lutfiah tahun 2012. Penelitian ini memiliki kelebihan yaitu menggunakan rancangan tata letak kantor menggunakan metode ACR atau Activity Relationship Chart dengan menambahnya dengan wawancara dan kuesioner. Tapi kelemahan yang terjadi pada penelitian ini tidak diketahui secara pasti dan tidak dihitung secara pasti berapa perubahan ukuran kantor yang dibutuhkan sehingga dapat menciptakan layout yang baru. Sedangkan pada penelitian Kudubun tahun 2010 dan penelitian dari Harjono tahun 2010, dia memiliki kelebihan sama-sama menggunakan metode dedicated storage untuk mempermudah penyimpanan produk jadi dan mengefisienkan perpindahan barang yang terjadi. Sedangkan kelemahannya tidak dapat diketahui secara pasti berapa perubahan ukuran layout yang akan dilakukan atau yang akan digunakan untuk selanjutnya dalam layout yang baru. Berdasarkan dari 5 penelitian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam merancang tata letak. Yang pertama, untuk memperpendek jarak antar ruangan dan meminimalkan waktu proses produksi dapat menggunakan metode ACR, Activity Relationship Chart. Yang kedua, untuk menghitung backtracking yang menyebabkan jarak material handling menjadi panjang dapat menggunakan metode Reclacker yang akan diperoleh nanti hasil perhitungan dan total biaya beban dari layout tersebut. Yang ketiga, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan ACR, Activity Relationship Chart, dengan menambahnya dengan sesi wawancara dan kuesioner dengan tujuan untuk mendapatkan rancangan layout berdasarkan wawancara dan kuesioner yang telah dilakukan. Yang keempat, itu menggunakan metode dedicated storage, di mana untuk mengefisienkan penyimpanan produk jadi dan mengefisienkan juga aktivitas perpindahan barang yang terjadi. Baiklah, mungkin sekian hasil presentasi dari bab 2. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini adalah tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Yang pertama itu adalah survei pendahuluan. Survei pendahuluan ini merupakan langkah awal yang dilakukan untuk penelitian. Tujuan dari survei pendahuluan ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi. Aktivitas yang dilakukan berupa diskusi dengan pihak perusahaan terkait permasalahan yang terjadi di perusahaan, terutama yang berhubungan dengan bidang teknik industri. Yang kedua yaitu melakukan survei lapangan. Selain dari diskusi dengan pihak perusahaan, kita juga melakukan survei lapangan untuk lebih meyakinkan permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut sehingga dapat diangkatkan menjadi topik pada tugas akhir. Untuk tahapan yang kedua, yaitu studi literatur. Studi literatur ini merupakan acuan yang digunakan yang relevan terkait dengan permasalahan yang terjadi. Sehingga dengan studi literatur dapat mempermudah dan mendukung penelitian dalam menyelesaikan permasalahannya yang diangkat. Berdasarkan studi literatur yang telah dilaksanakan pada bab 2, dapat diambil metode untuk merancang tata letak gudang produk pulp di PT RHPP. Ini adalah metode dedicated storage. Selanjutnya, untuk tahapan metodologi penelitian yang ketiga, yaitu identifikasi masalah. Tahap identifikasi masalah ini merupakan tahapan dalam mencari dan menemukan permasalahan yang terjadi di PT RHPP yang berkaitan dengan teknik industri, yaitu didapatkan dan diangkatkan permasalahannya berkaitan dengan relayout tata letak gudang produk pulp di PT RHPP dengan menggunakan metode dedicated storage sebagai penyelesaian dari permasalahan ini. Selanjutnya, untuk tahap metodologi penelitian yang keempat, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari permasalahan ini adalah bagaimana relayout tata letak gudang produk pulp di PT RHPP sehingga nantinya diperoleh tata letak gudang yang baru yang dapat diimplementasikan di produk pulp PT RHPP ini. Untuk tahapan metodologi penelitian yang kelima, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan bersifat kuantitatif yang berasal dari pengukuran layout gudang, dimensi produk, pulp yang disimpan,
jumlah produk yang akan masuk ke gudang, dan ukuran material handling yang digunakan dan yang ada pada gudang produk pulp. Untuk tahapan metodologi penelitian yang keenam, yaitu pengolahan data. Pengolahan data ini dilakukan setelah dirasa cukup pengumpulan data yang diperlukan dikumpulkan. Pengolahan data dimulai dari menghitung layout gudang awal, menghitung dimensi produk, menghitung dimensi dan jarak material handling, menghitung space requirement, dan melakukan pengukuran aktivitas produksi yang terjadi di gudang. Setelah itu diambil kesimpulan dan saran yang diperlukan untuk perbaikan tata letak gudang pulp dan untuk kebaikan tugas akhir ke depannya. Untuk tahapan metodologi penelitian selanjutnya yaitu analisis. Analisis ini berkaitan dengan pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis ini akan dilakukan terhadap perhitungan layout gudang awal, dimensi produk, dimensi dan jarak material handling, dimensi dan hitungan space requirement, dan dan pengukuran aktivitas yang dilakukan di gudang produk pulp yang telah diperoleh dan telah diolah pada tahap sebelumnya. Untuk tahap metodologi penelitian yang terakhir yaitu penutup. Penutup ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini dibuat dengan tujuan untuk menjawab tujuan dari pembuatan laporan serta penyelesaian masalah yang telah diambil. Baiklah, mungkin untuk flowchart-nya dari metodologi penelitian ini bisa dilihat di slide PowerPoint. Terima kasih. Mungkin sekian dari hasil presentasi tugas akhir dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.